Pemirsa, bantuan terus mengalir untuk para korban di Sulawesi Tengah, tidak terkecuali bantuan dari luar negeri. Kami saat ini sudah terhubung dengan tenaga ahli Kantor Kepala Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin untuk membahasnya. Selamat malam, Bang Ngabalin. Mbak Sivi, apa kabar? Ya, baik. Bang Ngabalin, seperti apa sebetulnya instruksi Presiden terkait dengan koordinasi bantuan dari luar negeri? Ya, yang pertama memang harus disampaikan kepada publik Indonesia bahwa tidak saja kita di Indonesia, tetapi solidaritas negara-negara dunia, kerjasama negara-negara dunia Indonesia dengan hubungan baik yang selama ini dibangun oleh Bapak Presiden, kemudian banyak solidaritas dari negara-negara di seluruh dunia. Karena itu memang ketika mereka menawarkan ikut serta dalam bantuan dan solidaritas kerjasama dunia ini, mereka menawarkan bantuan kepada pemerintah, sehingga Bapak Presiden memberikan menghormati dan menghargai itikat baik dari negara-negara yang ingin berpartisipasi dari solidaritas kemanusiaan ini. Oke, Bang Ngabalin, sejauh ini sudah ada berapa negara yang menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan bantuan? Ya, tadi saya habis berkoordinasi telepon dengan Ibu Menteri Luar Negeri yang saat ini ada di New York. Jadi ada negara Amerika, Korea, Jepang. Tadi saya bicara juga dengan Bapak Duta Besar Indonesia, Pak Rusdi Kirana di Kuala Lumpur. Kemudian ada beberapa negara-negara lain lagi yang punya ketetapan hati untuk atas nama solidaritas kemanusiaan, mereka ingin berpartisipasi atas duka yang dialami oleh bangsa Indonesia. Oke, Bang Ngabalin, bagaimana pemerintah Indonesia nantinya akan mengelola bantuan-bantuan ini? Bagaimana mekanismenya? Ya, jadi tadi juga Ibu Menteri, Ibu Retno, saya sudah bicara, kemudian saya telah berkomunikasi juga dengan Pak Menko Polhukam atas petunjuk Bapak Presiden. Semua bantuan itu melalui koordinator. Koordinatornya Presiden menunjuk Bapak Menko Polhukam, Jenderal Purnawirawan Wiranto, untuk agar semua bantuan itu masuk lewat satu pintu atas persetujuan Pak Menko Polhukam, yang di bawahnya itu semua ada para menteri yang lain termasuk Menteri Luar Negeri. Mbak Silvi, mungkin saya mesti tambahkan bahwa Bapak Presiden memprioritaskan agar bantuan-bantuan itu tentu bisa disampaikan bahwa runway kita kan saat ini sedang bermasalah, ya. Betul. Dampak dari gempa bumi, maka runway Mutiara Sis Al Jufri itu hanya bisa didarati oleh maskapai yang karena 2.000 meter bisa dipakai. Betul. Sehingga memang bantuan-bantuan yang diharapkan oleh Bapak Presiden itu adalah ya paling tidak semacam alat angkut udara, ya, untuk landasan pacu 2.000 meter. Kemudian rumah sakit lapangan dan tenaga-tenaga medis yang memang Bapak Presiden sedang memprioritaskan harus bisa mendapatkan pelayanan utama. Genset, jadi bantuan itu, Pak, ya? Ada tenda-tenda juga, tenda-tenda pengungsi, kemudian water treatment-nya juga. Ya, mungkin juga yang lain, tetapi semua nanti
bisa di-delivery oleh Pak Menko. Baik. Itu yang perlu disampaikan Mbak Silvi, bahwa ini semata-mata atas permintaan negara-negara sahabat yang ingin berpartisipasi untuk dan atas nama bantuan kemanusiaan. Oke, jadi negara-negara tersebut Pak ya yang menawarkan bantuan kepada Indonesia. Bang Abalin, Menko Polhukam mengatakan bahwa bantuan internasional ini harus selektif. Artinya itu seperti apa? Ya, maksudnya itu agar semua bantuan-bantuan yang masuk ke Indonesia itu agar tidak jatuh kepada atau dialamatkan kepada ke tempat lain, karena semua dikoordinir oleh pemerintah. Berdasarkan pengalaman Aceh, pengalaman Padang, pengalaman DKI Jogja maksud saya, itu kan memang banyak bantuan yang datang, tapi karena tidak selektif, kemudian bantuan-bantuan itu tidak sampai kepada lokasi bencana. Karena itu memang Pak Menko dalam hal ini selaku koordinator benar-benar mengingatkan kepada kami semua agar semua bantuan itu bisa dikoordinir dengan baik. Insya Allah sore ini juga, malam ini juga, dan besok akan ada rapat koordinasi langsung dengan Wakil Menteri Luar Negeri. Baik, terima kasih informasinya tenaga ahli kantor Kepala Staf Kepresiden Ali Mohtar Ngabalin telah bergabung bersama kami. Pemirsa, hari ini ratusan personil gabungan dan bantuan logistik diberangkatkan dan dikirimkan untuk membantu korban tsunami di Palu dan sekitarnya melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sabrina Hasila yang saat ini berada di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Sabrina, berapa banyak personil yang diberangkatkan dan apa saja bantuan logistik yang dikirimkan? Ya Zilvia, pada hari ini ada sekitar 126 personel gabungan yang berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah untuk membantu para korban tsunami dan juga gempa di Palu dan juga Donggala, Sulawesi Tengah yang terjadi pada 28 September 2018 kemarin. Ini melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Selain personel gabungan, ini yang terdiri dari Brimob, kemudian ada Basarnas, Kominfo, dan juga dari pihak swasta ada pula bantuan logistik. Ini sebanyak kurang lebih 20 ton. Ini berupa kantung mayat, kemudian ada genset, ada ransum atau makanan siap saji, termasuk di dalamnya adalah 6.500 paket makanan yang dikirimkan dari Istana Negara atau dari Presiden Joko Widodo. Ini dikirimkan tadi sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 13.30 atau pukul setengah 2 siang tadi. Dan sore hari ini memang pengiriman bantuan ini personel ataupun logistik diberhentikan karena mengingat malam hari dan akan dilanjutkan besok pagi. Ini tadi logistik dan juga personel ini berangkat dan juga dikirimkan ke Palu, Sulawesi Tengah. Ini menggunakan 6 pesawat. Ini 2 pesawat CN-295, kemudian 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat Boeing 737. Sampai dengan hari ini ada total 40,3 ton logistik yang telah dikirimkan melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Ini bantuan dikirimkan mulai dari hari Sabtu kemarin 29 September 2018 hingga hari ini 1 Oktober 2018 dan akan dilanjutkan besok pagi. Zilvia. Baik, Sabrina, 40,3 ton logistik sejauh ini yang Anda lihat apa saja bantuan yang paling banyak yang dikirimkan ke Palu dan sekitarnya? Ini merata, ini mulai dari ransum atau makanan siap saji. Memang makanan siap saji dan juga sembako ini yang paling banyak dikirimkan ke Palu, Sulawesi Tengah. Di samping juga ada seperti yang tadi saya sebutkan, ini ada kantung mayat, kemudian juga ada genset dan juga bantuan lainnya. Namun paling banyak memang makanan seperti sembako dan juga makanan siap saji. Setelah bantuan logistik ini sampai di Palu, Sulawesi Tengah, Sabrina, bagaimana nanti distribusinya supaya bantuan ini bisa tepat sasaran?